Tes 1 2 3. Tes. Oke. Kembali melanjutkan video tutorial bagian yang terakhir kemarin di tools, di transform tools untuk hubungan objek aksis ke bagian ini. Kalau teman-teman yang belum nyimak, silakan dibuka di video sebelumnya, kayaknya di bagian 4 atau 5 gitu. Tentang tutorial fasilitas transform tool. Nanti kalau misalnya bingung nyarinya, saya sertain link di bawah di deskripsi untuk tutorial sebelumnya, yaitu transform tools. Kalau hari ini kan kita ngebahas tentang hubungan objek aksis ini dengan tools-tools yang ada di sini. Oke ya, langsung aja kita buat objeknya. Lagi-lagi objek lingkaran. Penjelasan tentang aksis, objek aksis, sebagian besarnya udah saya jelasin di tutorial berikutnya. Sekarang jadi kita tinggal praktekin aja ya. Contoh, ini ada satu objek, kita aktifin dulu. Terus kemudian kita copy muter sebanyak 4 atau 5. Oke. Dan dia nggak akan terlihat hasil kopiannya karena posisi objek masih ada di tengah, yang artinya kelima objek yang di copy tadi itu numpuk semua di sini. Dari mana kita tahu numpuk? Pertama, dari angkanya. Angkanya itu numpuk semua. Jadi seperti kita lihat semua sini angka 8 semua ini. Sebelum kita copy kan gini. Ctrl Z dulu ya. Nah, jelas angkanya 1 2 3, tapi setelah kita copy, numpuk semua angkanya. Dari sini kita bisa lihat. Terus kalau kita lupa misalnya, ada berapa barang sih sebenarnya yang numpuk nih? Kan kita nggak ketahuan ya. Kelihatannya hanya satu aja. Ini bisa kita lihat dari kita menseleksi barang ini semuanya. Kita drag, kita seleksi semuanya. Nanti di pojok kiri ini ada nih 5 pick object. Ini ada 5 objek yang numpuk di sini semua. Jadi kalau kita klik langsung di objeknya, dia kepilih satu. Kita delete. Kita pilih. Nah, masih ada 4. Kita klik kanan, klik lagi sekali di bagian objeknya. Terpilih satu lagi. Kita delete lagi. Kita pilih lagi, kita drag lagi. Masih ada 3. Kalau kita milihnya langsung begini, itu nggak akan terpilih satu-satu. Dia susah atau nggak bisa. Tapi kalau untuk milih satu-satunya ya kita harus klik tepat di objeknya. Nah, klik satu objek, terpilih. Kita hapus. Masih ada sisa 2. Kita klik satu objek, terpilih, kita delete, hapus. Sisa 1 ini objek. sisa hanya satu objek. Kita ulangin lagi. Kita aktifin dulu. Kemudian kita copy muter. Klik OK. Lalu kita
tanpa objek aksis ya. Tanpa objek aksis, kalau kita move ke arah atas, kelima-lima objek yang numpuk tadi ya akan bergerak satu sesuai arah yang kita tarik. Tapi kalau kita klik objek aksis, saat kita move, lihat dia akan bergerak ke masing-masing arahnya. Sebenarnya bisa dibilang hampir seperti ini ya, dengan kata lain tuh seperti ini. Kita klik objek 10, kita move ke atas. Nah, kan arahnya ke atas ya, horizontal. Kalau saat kita putar, kita roll, nah kita roll, saat kita klik tombol aksis, objek aksis ini, dia saat kita move, dia udah nggak lagi ke sana, tapi akan ke sana arahnya. Kita coba ya, kita move. Nah, kenapa? Ya karena pas awal pembentukan sekali objek, dia seolah-olah itu di tengah itu ada pusat dari lingkaran ini. Cuman ini hanya seolah-olah aja, jadi biar gampang ngasih contohnya. Saat kita move ke atas, kemudian kita copy ya, 5. Nah, arahnya dia bukan lagi ke atas, bukan lagi seperti ini. Tapi sesuai dengan rotasi karena ini kan copy muter, sesuai dengan rotasinya arahnya dia akan ke sana. Saat kita move, dengan kita geser tapi dengan ini aktif maka arahnya akan ke sana nih. Nah, lihat arahnya akan ke sana. Beda saat kita nonaktifin ininya, objek aksisnya, saat kita move ke atas, dia arahnya tetap ke atas. Karena yang di tengah ini nggak aktif. Walaupun nanti pas bikin ya nggak mesti ada harus ini. Ini hanya sebagai memudahkan contoh aja. Jadi itu hubungan objek aksis dengan revolve copy. Nah, ini kita hapus. Saya harap udah sampai sini paham. Mengenai, ada juga perbedaan ya. Salah satunya ini, terus kemudian kita copy 5. Kita klik tombol aksis, kita move ke atas. Nah, arahnya kan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau saat arahnya kita rubah ke kanan aja. Nah, lihat, berubah 1, 2, 3, 4, 5. Begitu juga ke kiri. Nah, jadi tiap tarikan punya hasil copy yang berbeda. Contoh, misalnya kita bikin lagi 6. Copy 6. Kita tarik ke atas. Nah, bentuknya seperti ini. Kita copy, geser dulu ya. Copy extend ini. Yang ini kita hapus. Kita buat lagi. Copy 6.
Tapi kali ini, tadi kan kita gesernya ke atas. Kali ini kita gesernya ke samping. Nah, beda lagi kan? Beda lagi. Jadi hasil kopiannya, posisinya tergantung dari kita nariknya. Yang berlaku hanya yang sering dipakai itu ya hanya ini, hanya horizontal atau vertikal. Kalau diagonal nanti rasanya ini hampir jarang dipakai dan saya rasa akan menyulitkan ya. Itu klik kanan. Ini klik kanan. Menyulitkan dalam mungkin ada dalam kasus tertentu, tapi sepanjang saya kerja tuh hampir jarang. Biasanya dipakai hanya bagian horizontal atau vertikal. Oke, ini kita hapus dulu. Teman-teman masih ingat ya, kalau tadi ada seperti ini, menghilangkan CV, ada di tutorial pertama. Ini kita klik dulu semuanya, edit, hide CV. Edit, hide CV. Untuk memunculkannya lagi tinggal edit, show CV. Ya, mudah-mudahan masih ingat semua. Kemudian dengan cut and paste, kita klik objek, cut paste. Cut paste, tapi di sininya kita roll. Biar ada perbedaan. Perhatikan titiknya ya. Ini di sini kita roll. Nah, kemudian kita kasih garis diagonal. Tadi kan seperti ini, posisinya tegak. Tegak, terus kemudian kita kasih roll. Kita roll sedikit. Nah, teman-teman hanya ngeliat angka yang luar aja ya, yang dalam itu hanya buat gambaran patokan. Saat kita cut paste, klik, 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 klik. Kalau tombol aksesnya tidak diaktifin, saat kita geser, move, ya dia akan bergerak sesuai vertikalnya, vertikal atau ke kanan atau ke kiri, itu sesuai dengan tarikan mouse aja. Tapi saat objek akses ini kita pakai, kita move, nah beda. Dia akan sama konsepnya seperti yang tadi. Yang di revolve ini hanya saja ini untuk cut paste. Jadi itu penjelasan dari objek aksis supaya teman-teman juga nggak bingung penggunaannya. Mengenai ada juga sih rahasia-rahasianya, seperti untuk di bagian sini kan, di bagian transformasi dia ada objek aksis, tapi nanti penjelasannya untuk lanjut deh, tingkat lanjut saat nanti kita udah beralih ke tutorial penjelasan di bagian ini. Untuk sementara kita masih ngebut dulu di bagian-bagian luar ini, tampilan defaultnya. Ini udah, terus ini tutorial pertama, ini tutorial kedua, ini ketiga, terus ini keempat, ini ke-5, terus tombol akses ini ke-6. Ini tutorial ke-6. Habis itu next kita bikin tutorial penjelasan bagian ini, extend surface. Setelah ini selesai, terutama 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang 6 ini
dibuatkan nanti seri tersendiri ya. Dibuatkan nanti seri tersendiri karena terlalu banyak sini opsi-opsinya. Dan harus bener-bener nyimak banget nih teman-teman untuk bagian rel surface. Nanti kalau bingung bisa bertanya di kolom komentar, atau nanti bisa dibuatkan coretan atau semacam coretan ya. Supaya benar-benar paham dari penjelasan titik merah ini dan hubungannya dengan garis biru kotak yang ada di sini. Itu nanti dibuatin khusus. Jadi objek aksi sampai sini. Tutorial berikutnya kita akan bahas masalah ini. Baru ini tersendiri. Habis itu langsung kita buat objek. Dan ini bisa diketahui fungsinya saat objek udah jadi. Ini pun juga sama. Jadi saat kita udah bikin objek sederhana dengan fasilitas yang ada di sini, baru kita beralih ke bagian potong, karena ini lebih sering digunakan ketimbang bagian ini. Baru kemudian di bagian ini. Oke ya, sampai sini dulu teman-teman untuk masalah tutorial objek aksisnya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kita ketemu lagi di seri tutorial untuk pembahasan surface toolbar. Oke, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.